kita dari SSC Tuban sedang berada di SMA 1 dan ingin mewawancarai Bu Titik selaku BK dari SMA Negeri 1 tuh. Gimana menurut Ibu tentang sistem SBMPTN untuk tahun lalu 2019 sama 2020? Untuk buat teman-teman yang sekarang mungkin masih bingung karena perubahan sistem yang mendadak kayak gitu. Ya, terima kasih Mbak Davin. Nggih. Untuk SBMPTN tahun kemarin dan sekarang memang berbeda. Nggih. Seharusnya kan sama. Kemarin awal-awal sebelum ada pandemi sudah habis itu kan sama seperti tahun kemarin. Nggih. Hanya saja karena kondisinya seperti ini, pandemi COVID-19 ini belum selesai. TPS ini kan sifatnya kan menggali potensi dari dalam, sehingga seperti akademis itu kan hasilnya kan kelihatan, prestasi sekolah yang kelihatan, potensi yang kelihatan. Tapi kalau TPS ini kan potensi yang terpendam, prestasi yang terpendam. Untuk TPS ini ada 4 kemampuan. Kemampuan yang pertama itu penalaran umum, kemudian kemampuan yang kedua memahami bacaan dan menulis, yang ketiga pengetahuan dan pemahaman umum, yang keempat pengetahuan kuantitatif. Nah, dari nilai ini apakah yang mendominasi itu yang membuat anak ini lolos atau secara komprehensif gitu. Jadi rata-ratanya berapa gitu ya. Kami juga belum tahu karena memang ada disinyalir nilai itu lebih rendah tetapi lolos. Katakanlah untuk UGM kedokteran ada yang nilai 620 lolos, tetapi nilai 626 tidak lolos. Nah, berarti kan ada dari salah satu. Jadi indikator 4 kemampuan ini di mana yang lebih tinggi kan seperti itu, tidak komprehensif. Nah, itu bedanya. Kalau dulu kan memang komprehensif. Kalau di sini mungkin untuk mengukur kemampuan anak itu di bidang pilihannya kan sulit, sehingga panitia menentukan ini yang mana begitu. Kita belum tahu. Kita juga tidak tahu ya. Kemudian untuk prediksi sistem UTBK tahun ini kira-kira akan seperti apa menurut Bu Titi? Atau sama atau mungkin ada? Ya, kalau saya berharap sama lah seperti tahun 2019, sehingga anak-anak ini tidak ada kekhawatiran gimana kok tidak ada ini. Padahal kan sekolah itu yang paling diharapkan hasilnya itu kan dari nilai itu, ya nilai kognitif itu. Kalau kognitifnya bagus, anak itu harapannya bisa berhasil. Tapi kalau seperti ini kan anak itu menduga-duga, bertanya kepada guru tidak tahu. Nah, seperti itu. Saya pikir juga begitu juga dengan dari bimbingan belajar sama. Kalau untuk saran mungkin dari Bu Titi untuk siswa saat ini mungkin karena masih bingung juga atau itu untuk menghadapi yang tahun depan itu seperti apa? Ya, kalau kita sebagai guru di sekolah itu kan hanya istilahnya potensi-potensi yang nyata ya. Itu saja yang ditingkatkan, istiqomah mereka harus persiapkan ya toh hasil terbaik. Karena selain SBMPTN itu ada SNMPTN yang dasarnya dari nilai persyaratan untuk itu kan dari nilai rapot, mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5 kan begitu. Sehingga mau tidak mau kan kami memberikan motivasi kepada anak-anak itu ya harus mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Katakanlah kelas 12 nanti. Kalau saya pikir ya Mbak ya, kalau saya ukur mereka ini mengambil bimbingan pada saat selesai masa belajar di sekolah itu waktunya sangat pendek. Padahal materi tes di perguruan tinggi itu sepertinya naskahnya itu tidak ada kalau benang merah ada. Ya anak-anak itu yang tidak ikut bimbingan itu kok ada istilah seperti ini ya di sekolah dulu kan tidak ada. Nah seperti itu. Jadi wajib lah ya kalau mengikuti bimbingan belajar. Nah itu sebaiknya
minimal awal mereka kelas 12. Ya. Minimal itu ya, minimal, Bu, iya. Okay. Kalau mau maksimal ya istiqomah mulai kelas 10. Okay. Kalau targetnya apalagi SNMPTN malah iya, jangan sampai nah itu 12, itu kan sudah berlalu sampai semester 5 kan. Nilai Saya selalu katakan pada anak-anak semester 6 itu nilainya mesti bagus-bagus. Tapi itu tidak ada istilahnya manfaatnya untuk SNMPTN. Saya katakan begitu. Sekarang yang mandiri UGM saja itu pakai nilai UTBK plus rapot semester 1 sampai 5. Semester 6 kan tidak dipakai. Nah, seperti itu. Memang semester-semester ganjil itu nilai pasti banyak masalah. Dari mulai semester 1 itu kan penyesuaian dari SMP ke SMA. Ya kaget. Nah, seperti itu. Nanti naik semester 3 gurunya yang ganti. Pastilah semester ganjil itu setiap semester ganjil coba dievaluasi. Selalu nilai itu selalu kadang-kadang turunnya drastis ya. Kadang hanya 1 poin ya, meskipun 1 poin itu kan turun. Saya katakan tidak apa-apa naik 1 poin itu luar biasa. Jangan sampai turun. Ya daripada turun kan lebih baik naik 1 poin saja. Apakah siswa cukup belajar dengan di sekolah saja atau bagaimana menurut Ibu Titi untuk saat ini dan ke depan? Untuk mendapatkan hasil terbaik itu usahanya pun harus maksimal. Saya katakan kamu harus punya target. Setiap saya masuk kelas saya tanya target kamu berapa nilainya. Itu banyak mengatakan 85, 90, tidak berani target 100. Saya bilang target itu harus 100. Setinggi-tingginya ya. Harus 100. Soal hasil itu urusan belakang. Itu kan kamu bisa mengukur nantinya supaya bisa dievaluasi, introspeksi diri. Kalau hasilnya ini tidak 100 berarti apa ya kesalahan saya? Mungkin cara belajarnya atau yang lain-lain kan seperti itu. Mereka itu bersaing kemudian gagal. Itu selalu apa ya di dalam hati itu bertanya tanpa ada jawaban. Nah, karena kita melakukan simulasi SNMPTN setiap semester. Jadi kami katakan bahwa posisi kamu di semester ini seperti ini. Enggak mungkin ya, tidak mungkin ini tidak berubah. Semester depan pasti berubah lagi. Tinggal usaha kamu seperti apa. Yang sekarang ranking 1 belum tentu semester 2 ranking 1 bisa saja nanti dikejar temannya, bisa turun temannya lebih ekstra karena mungkin sudah kok aku ranking 1 gitu ya. Seperti di zona aman gitu kan. Belajarnya teman-temanku nilainya seperti ini kok gitu kan nggak terkejar gitu. Jangan seperti itu ya, harus istilahnya apa minimal dipertahankan ya, minimal dipertahankan kalau bisa dinaikkan. Belum tentu loh teman-teman ini nanti tidak berusaha untuk mengejar karena mungkin sekarang ini masa penyesuaian sih. Nah seperti itu. Jadi belajar tambahan itu penting. Dan guru ini kan tidak bisa setiap hari memberikan kan banyak istilahnya program untuk peningkatan profesi ya toh. Nah itu kadang-kadang guru harus diklat sekian minggu. Ya, padahal yang namanya pembelajaran itu sebetulnya wajib Mbak tatap muka. Wajib itu. Ada komunikasi. Ada komunikasi. Jadi ekspresi dan apa itu guru itu bisa istilahnya bisa meraba anak ini benar-benar bertanya atau hanya istilahnya mendidik saja seperti itu. Jadi dari diri sendiri harus sudah ditanamkan ya Bu ya. Betul iya. Kita kan tidak pernah menyangka dengan situasi kondisi seperti ini kan. Nah seperti apa sehingga semuanya itu berubah. Nah ternyata kita ini belum siap dengan perubahan gitu loh. Padahal yang abadi itu ya yang perubahan itu sendiri loh. Itu yang abadi gitu loh. Sehingga apapun perubahan itu kita mesti
ya kita terima, ya ada motivasi kita untuk mengikuti itu, karena kita tidak tahu sih. Jadi memang penting Mbak untuk belajar itu bisa ditambah 2 karena mulai kelas 10 harus sudah istilahnya yang mau ambil saintek ya ambillah IPA, ya Sohum ambil IPS. Harus mencari tahu sendiri sejak dini ya. Iya. Mereka itu yang ditanyakan bagaimana setelah lulus SMA, bagaimana caranya lolos supaya bisa masuk perguruan tinggi favorit, masuk prodi favorit, seperti itu. Itu sejak mereka masuk di SMA 1. Kita ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih Bu Titi. Sama-sama.